Kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, saya Dewi Arzani dari SMA Al-Hairiyah. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum itu Ibu mau berterima kasih dulu sama kalian yang sudah tepat waktu hadir di Zoom meeting geografi hari ini. Nah, ini masih ada 2 anak nih yang belum aktifin kamera. Gilang, kameranya dibuka dulu. Oke, dan Ibu juga udah lihat kalian semua sudah disiplin dengan memakai seragam hari Senin, putih-putih, bagus. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan. Untuk itu, Ibu minta tolong sama Fadlan, silakan dipimpin doa. Ya, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih Fadlan. Selanjutnya, Ibu mau absen dulu. Yang pertama ada Anita, ada? Hadir, Bu. Anita, okay. Mawar? Iya, Bu. Hadir. Fitria? Iya, Bu. Oke. Hari ini kita akan membahas materi tentang keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional. Kira-kira ini gambar apaan ya? Rajin belajar, Bu. Rajin belajar, good. Nah ini apa? Terus semangat. Bagus. Lanjut ya. Nah ini. Saya jasmani, Bu. Betul. Sehat jasmani. Jadi meskipun lagi pandemi begini, kita harus tetap semangat ya. Meskipun kita nggak bisa tatap muka karena pandemi corona, harus semangat dan tetap jaga kesehatan, oke? Jangan lupa pesan pemerintah untuk pakai masker double, medis sama masker kain. Ya. Terakhir, nih, coba baca. Dengan menuntut ilmu. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya. Jadi jalan kita nih dalam menuntut ilmu hari ini semoga bisa memudahkan kita untuk menuju surga ya. Jadi tetap semangat, oke? Tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan menganalisis konsep budaya. Yang kedua, wujud kebudayaan menurut sifatnya. Yang ketiga, unsur-unsur kebudayaan. Yang keempat, pengaruh geografis terhadap keragaman budaya. Nah, nanti kita sama-sama akan mempelajari itu dengan kreatif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Jadi nanti di akhir kita akan seperti biasa diskusi kelompok, ya. Nah, ini penilaiannya. Hari ini Ibu akan menilai 3, yaitu sikap dari keaktifan kalian, disiplin kalian. Tadi kan sudah Ibu nilai tuh, kalian semua sudah menggunakan seragam hari Senin, bagus. Terus pengetahuan, nanti kita akan mengerjakan tes di Quizizz sama LK di Google Form, lalu keterampilan. Nah, ini materi kita hari ini. Keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional. Sebelum itu, Ibu mau nanya deh, ada yang tahu nggak budaya itu apa? Budaya adalah hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Oke, good. Bagus ya. Pengertian budaya menurut tokoh Kunchoro Ningrat. Jadi menurut Kunchoro Ningrat, budaya atau kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, ide, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh dari pengamatan dan pembiasaan. Jadi budaya itu adalah hasil karya manusia, benar ya. Nah ini ada wujud kebudayaan berdasarkan sifatnya. Ada 3, ada abstrak, nyata, sama sangat nyata. Kalau abstrak itu dia tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba.
Contohnya, ide, gagasan, dan norma. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Abstrak itu apa? Saya, Bu. Oke, silakan. Contohnya norma-norma adat istiadat Heeh. seperti berbicara dengan sopan dan santun saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Yang abstrak itu ya contohnya norma. Misalnya kalau misalnya kita ngomong sama orang yang lebih tua, maka nadanya itu harus diturunkan ya. Nah, terus nyata. Nyata itu artinya dapat dilihat secara nyata oleh manusia. Contohnya itu tindakan atau aktivitas manusia. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Contohnya gini, Fadlan habis ini mau nggak Ibu traktir makan? Iya Bu, mau gitu. Nah, mau. Nah, kan biasanya kalau kita ditanya dan mau, kita ngangguk apa ngegeleng? Angguk. Angguk, karena itu adalah salah satu bentuk kebudayaan dalam bentuk nyata. Si tindakan kita gitu. Ya, sangat nyata atau konkret. Artinya dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera manusia. Contohnya, bangunan. Bisa kita lihat nggak? Bangunan adat bisa kita lihat? Bisa, Bu. Pakaian bisa kita pakai nggak? Pakaian adat kalau Kartinian. Bisa. Itu namanya sangat nyata atau konkret. Kita langsung aja nih. Nah, ini kira-kira apa? Abstrak, nyata, atau konkret? Sangat nyata, Bu. Sangat nyata atau Konkret. Bahasa. Bahasa itu adalah alat pengantar dalam berkomunikasi, dan bahasa memiliki perbedaan untuk setiap wilayah di Indonesia. Bahasa dari berbagai daerah, cuma satu nanyainnya, apa kabar? Tapi coba lihat deh di gadget kalian. Ada berapa yang kalian tahu bahasa daerahnya? Ada yang tahu semuanya nggak? Cuma 2, Bu, yang Anita tahu. Nah, cuma 2. Fadlan ada berapa, Adlan, yang tahu? Cuma 1 Bu. Kumaha Damang dari? Sunda. Nah, dari beberapa bahasa ini paling kita cuma tahu hanya 1 atau 2. Itu artinya kebudayaan bangsa Indonesia itu banyak banget, ya kan? Dan artinya kita harus melestarikannya, jangan sampai budaya ini punah. Budaya dalam bentuk bahasa. Kira-kira negara mana yang memiliki bahasa daerah terbanyak di dunia? Papua Nugini. Papua Nugini. Yang kedua? Yang kedua adalah? Yang kedua Indonesia. Ternyata Indonesia itu urutan kedua, ya. Yang pertama itu adalah Papua Nugini dengan 867 bahasa, sedangkan Indonesia hanya 742. Tapi 742 ini apakah kita tahu semua bahasanya? Enggak. Kita disatukan sama bahasa nasional Indonesia. Betul, bahasa Indonesia. Kamu bayangin, misal Mawar dari Bugis, Fadlan dari Jawa, nggak ada bahasa Indonesia. Mereka ngomong berdua, nyambung nggak? Enggak. Karena nggak ada alat pemersatunya. Nah, ini adalah bahasa yang terbanyak digunakan di Indonesia. Yang pertama tuh bahasa Jawa ya. Yang kedua bahasa Melayu, Sunda, Madura, Batak, Minangkabau, Bugis, Aceh, Bali, dan terakhir adalah Banjar. Kebudayaan yang kedua, ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan di sini sangat berguna untuk melahirkan ide-ide yang baru dan kreatif. Ada organisasi sosial. Nah, organisasi sosial ada peralatan hidup dan teknologi serta mata pencaharian. Ini dua-duanya saling bergantung. Misal ya, contoh, kalau di laut biasanya mata pencariannya apa? Ikan. Cari ikan. Alatnya apa? Jaring Bu. Jaring. Ya. Mungkin nggak nelayan pakai cangkul? Nggak mungkin. Contohnya di pekerjaan di daerah pegunungan ya, bertani. Dulu masih pakai kaki atau kerbau ya, tapi sekarang sudah pakai mesin pembajak sawah atau traktor. Sistem religi. Di Indonesia ada berapa sih agamanya? 5. Nah, ini kesenian. Kesenian ini adalah ciptaan dari manusia yang dapat dirasa dan dapat didengar. Pengaruh geografis terhadap keragaman budaya ada letak geografis, posisi strategis, sama kondisi ekologis. Pengaruh geografis terhadap keragaman budaya, yang pertama ada letak geografis. Ada rumah adat suku Dani di Pegunungan Jayawijaya dan Lembah Baliem. Lihat perbedaannya sama suku Bajo. Udah tahu perbedaannya apa? Sudah, Bu. Apa? Rumahnya, Bu. Daerahnya, betul. Kalau suku Dani, karena dia di pegunungan, jadi lihat deh, tertutup semua, bahkan nggak ada jendela, cuma ada 1 pintu doang kan? Iya Bu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kenapa cuma ada 1 pintu dan rapat sekali? Jadi melindungi si penghuni rumah dari kedinginan, gitu. Nah, kalau ini
Nah, sekarang kita ke diskusi kelompok. Ini kelompoknya sudah Ibu bagikan. Kelompok pertama ada Anita, Fadlan, Nabila, Anisya, Mawar, sama Lisa. Silakan gabung ke grup WhatsApp kelompoknya. Terus kelompok 2 ada Halimah, Putri, Laila, Gilang, Fitria, Alia, dan Zahra. Untuk diskusinya, Ibu kasih waktu kurang lebih 20 menit. Tugas kelompoknya itu sudah ada nih di Google Classroom. Nih, lembar kerja peserta silakan dikerjakan sama-sama sama teman kelompoknya. Nanti kita balik lagi jam 11.20 ya. Sudah selesai diskusinya. Langsung aja kelompok 1, siapa yang mau perwakilan untuk presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Safitri. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 mengenai pengaruh geografis terhadap kebudayaan. Sebelum memulai, silakan untuk anggota kelompok 1 untuk memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu, saya Fadlan. Saya Lisa. Perkenalkan, saya Mawar dari kelompok 1. Baik, pada lembar kerja peserta didik ini terdapat 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bentuklah kelompok kerja dengan teman sekelas Anda, lalu amatilah lingkungan tempat tinggal Anda. Identifikasikan kebudayaan lokal dan nasional yang ada di lingkungan ke dalam tabel yang ada di bawah ini. Pada tabel yang pertama, ada upacara kematian Ngaben, berasal dari Bali. Ngaben adalah ritual wajib bagi orang Hindu Bali jika keluarga meninggal sekaligus menjadi daya tarik wisata Pulau Dewata. Orang percaya Ngaben dapat menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Pada kolom kedua ada upacara kematian Rambu Solo yang berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara Rambu Solo adalah rangkaian kegiatan yang rumit, ikatan adat, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit, bisa sampai miliaran. Persiapannya pun selama berbulan-bulan. Sementara menunggu upacara siap, tubuh orang yang meninggal dibungkus kain dan disimpan di rumah leluhur atau tongkonan. Puncak upacara Rambu Solo ini biasanya berlangsung pada bulan Juli dan Agustus. Saat itu, orang Toraja yang merantau di seluruh Indonesia akan pulang kampung untuk ikut serta dalam rangkaian acara ini. Kedatangan orang Toraja tersebut diikuti pula dengan kunjungan wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara ini adalah wisatawan yang berasal dari luar Indonesia. Dalam kepercayaan masyarakat Tanah Toraja, Aluk Todolo, ada prinsip semakin tinggi tempat jenazah diletakkan, maka semakin cepat rohnya untuk sampai menuju nirwana. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Yaitu, menurut pengamatan Anda, adakah pengaruh geografis terhadap kebudayaan yang ada di lingkungan Anda? Jelaskan bentuk keterkaitannya. Yang pertama, pada faktor letak geografis. Hal ini berkaitan dengan unsur kebudayaan, yaitu sistem mata pencarian. Nah, pada faktor letak geografis ini dapat dilihat dari perbedaan antara masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan. Di masyarakat pesisir ini mereka cenderung memiliki mata pencarian sebagai nelayan, sedangkan pada masyarakat pegunungan mereka cenderung memiliki mata pencarian sebagai petani. Lalu pengaruh yang ketiga yaitu faktor posisi strategis. Hal ini berkaitan dengan unsur kebudayaan kesenian. Dapat kita lihat pada Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur ini adalah hasil akulturasi dari agama Hindu atau masyarakat Hindu dengan masyarakat lokal. Lalu yang terakhir, faktor kondisi ekologis. Nah, ekologi ini dalam artian adalah hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini berkaitan dengan unsur kebudayaan yaitu peralatan hidup dan teknologi khususnya tempat tinggal. Dapat kita lihat pada rumah adat suku Baduy. Mereka membangun rumah berada di selatan atau utara, agar mendapatkan sinar matahari yang terbit dan sinar matahari yang terbenam pagi dan sore. Cukup segitu saja penyampaian hasil kerja kelompok 1. Terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dari kelompok lain ada yang mau menambahkan tentang ngaben sama rambu solo? Kita bahas bareng-bareng ya. Jadi ngaben ini adalah ritual wajib bagi orang Hindu Bali jika ada keluarganya yang meninggal. Dan sekaligus ini jadi daya tarik wisatawan di Pulau Bali. Jadi banyak para wisatawan yang pengen lihat gitu loh kebudayaan ngaben di Bali. Nah, kenapa sih Bu kok harus dilakukan ngaben? Karena menurut masyarakat Bali yang agamanya Hindu, dengan dilakukannya ngaben akan memudahkan si keluarga yang meninggal ini untuk ke tempat peristirahatan terakhirnya. Gitu. Nah, sama juga sih sebenarnya sama rambu solo. Bedanya adalah kalau di rambu solo ini kegiatan kebudayaannya dilakukan secara gede-gedean, jadi biayanya ini luar biasa dikeluarkannya. Dan ketika ada rambu solo, banyak banget para mancanegara, para wisatawan baik dari dalam ataupun dari luar yang datang ke Tanah Toraja. Dan sebelum dilakukan penguburan di tebing batu ya, keluarganya ini akan menyembelih kerbau. Nah, nanti tanduk kerbaunya itu akan ditempel di depan rumahnya. Dan kerbaunya itu kan tahu sendiri harganya mahal ya. Jadi kalau misalnya di Tanah Toraja semakin banyak tanduk kerbaunya itu menunjukkan semakin tinggi kan seseorang gitu. Nah, ini faktor posisi strategis dan kondisi ekologis akan kita bahas bareng sama kelompok 2. Jadi sekarang silakan kelompok 2 untuk presentasi. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perwakilan kelompok 2 ingin menjelaskan tentang lembar 3 peserta didik tentang bentuk kebudayaan. Silakan perkenalkan diri masing-masing. Bentuk kebudayaan yang pertama, Ikipalek atau tradisi potong jari dari Papua. Bagi orang-orang awam tertentu, tradisi ini terlihat mengerikan. Tetapi bagi suku Dani memiliki makna yang sangat mendalam. Potong jari tersebut dilakukan untuk mengungkapkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang telah meninggal. Yang kedua, tato mentawai dari Sumatera Barat. Tato mentawai atau titi adalah jenis tato yang dilukis di atas tubuh orang di suku Mentawai di Kepulauan Mentawai. Tato ini merupakan tato yang sangat unik dan luar biasa karena memenuhi seluruh tubuh. Mulai dari kepala sampai kaki, bagi orang Mentawai, tato merupakan busana abadi yang dibawa mati. Menurut pengamatan Anda, adakah pengaruh geografis terhadap kebudayaan telah di lingkungan Anda? Jawabannya ialah kondisi geografis dapat mempengaruhi kebudayaan. Kondisi geografis yang dapat mempengaruhi kebudayaan adalah yang pertama, letak wilayah. Letak wilayah yang berbeda dapat menyebabkan keberagaman budaya. Contohnya, kebudayaan masyarakat pesisir berbeda dengan kebudayaan masyarakat dataran tinggi. Yang kedua, kondisi alam. Indonesia memiliki kondisi alam di lingkungan yang bervariasi kehidupan manusia, posisi tragis. Dan dengan letak Indonesia di posisi tragis, mengakibatkan kebudayaan Indonesia menjadi beraneka ragam. Penjelasannya, kebudayaan berasal dari kata budaya yang berarti pikiran. Kebudayaan adalah hasil pola pikir manusia. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberagaman budaya adalah faktor geografis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Jadi yang pertama nih, bentuk kebudayaan Ikipalek atau tradisi potong jari di Papua. Tradisi ini sebenarnya zaman sekarang sudah mulai ditinggali sama penduduk Papua di sana, karena memang lumayan mengerikan ya gitu. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang dia anggap sangat dekat, yang ibaratnya memiliki arti di dalam hidup dia, salah satu tanda duka citanya adalah dia akan memotong jarinya. Dengan kata lain, lihat ibunya, jarinya udah banyak kan yang dipotong ya. Lihat nggak ada kukunya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya ada 6 anggota keluarganya yang sudah meninggal. Gitu. Nah ini, motong jarinya itu bukan pakai pisau, nak, tapi pakai alat tradisional berupa batu.
Jadi ya bayangin sendiri gimana mengerikannya, makanya kebudayaan Ikitalek ini sudah mulai ditinggalkan. Nah, lalu ada tato mentawai. Tato mentawai ini beda sama tato modern yang sekarang. Kalau tato modern itu kan pakai obat ya, jadi nggak terasa mungkin ya. Tapi kalau tato mentawai ini alat-alatnya benar-benar masih tradisional. Jadi dari daun pewarnanya. Jadi warnanya nggak ada warna merah, kuning, hijau. Merah, kuning, biru. Tapi warnanya satu warna. Hijau kehitam-hitaman. Dan di tatonya itu diketok-ketok, nak. Jadi kayak ada semacam jarum gitu, terus diketok-ketok gitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, nah kita bahas yang nomor 2. Menurut pengamatan kalian, ada nggak sih pengaruh geografis terhadap kebudayaan yang ada di lingkungan kita? Jawabannya adalah pasti ada, kayak yang tadi. Kalau misalnya kondisi letak wilayahnya di pesisir pantai, berarti alat atau peralatan mata pencariannya menggunakan apa? Jaring atau perahu ya, atau sampan gitu. Tapi kalau di pegunungan Rangkul, betul. Dari segi rumahnya juga beda ya. Kalau di pegunungan karena letaknya itu di ketinggian, jadi otomatis dia membuat rumahnya tertutup supaya apa tadi? Biar nggak kedinginan. Ya, biar nggak kedinginan. Presentasi kita hari ini sudah selesai. Selanjutnya adalah silakan buka aplikasi Quizizz. Bukan, ini link Quizizz-nya Ibu kirim ke grup. Sudah siap semua?
Tunggu ya. Oke. Waktunya sudah habis, kita lihat siapa yang menang ya. Kita lihat, wah, juara ketiganya Laila, keduanya Anita, dan pertamanya adalah Mawar. Kita beri applause dulu dong buat mereka. Selamat ya. Nah, tadi udah ngerjain puisi, sudah diskusi kelompok juga, presentasi kelompok. Selanjutnya adalah kesimpulan. Siapa di sini yang mau mengemukakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Jadi hari ini kita telah mempelajari mengenai konsep kebudayaan yang menurut Koentrorningrat keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh dari pengamatan dan pembiasaan. Kemudian terdapat 3 wujud kebudayaan berdasarkan sifatnya, yaitu bersifat abstrak, nyata, dan sangat nyata atau konkret. Lalu ada 7 unsur-unsur kebudayaan antara lain bahasa, kesenian, sistem religi, sistem pengetahuan, peralatan, mata pencaharian, organisasi sosial. Oke, terima kasih Mawar yang sudah berani untuk menyimpulkan kesimpulan. Oke, benar kata Mawar ya, kebudayaan itu adalah suatu hasil karya manusia. Menurut sifatnya ada 3, ada apa aja? Abstrak, nyata, sama Konkret. konkret. Terus ada 7 unsur kebudayaan, ada bahasa, organisasi sosial, peralatan, kesenian, dan macam-macam ya. Nah, sama yang terakhir nih, tadi itu ada pengaruh geografis terhadap keragaman budaya. Ada 3, ada letak geografisnya. Kalau misalnya dia di pegunungan, maka dari segi rumah adat ataupun mata pencariannya berbeda. Terus posisi strategis Indonesia yang sangat strategis sehingga banyak akulturasi yang masuk ke Indonesia. Lalu yang terakhir ada kondisi ekologi. Gitu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Link uji kompetensi nanti silakan dikerjakan, waktunya sampai jam 13.00 ya, jam 1 siang. Oke? Dan tadi juga Ibu sudah melakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Jadi nanti bisa kalian lihat nilainya, nanti aku share juga. Lalu yang terakhir, Ibu berterima kasih kepada kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk gabung ke Zoom Geografi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sebelum ditutup, silakan Fadlan pimpin doa. Ya, sebelum penutupan pembelajaran hari ini, kita ucap alhamdulillah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu. Terima kasih Fadlan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa uji kompetensi di Google Form-nya dikerjain ya. Terima kasih. Nanti di-share di grup. Ya, nanti di-share di grup ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.